Kita mulai ya, teman-teman. Semuanya sudah ada di posisi yang terbaik. Kasih tahu dulu mama papanya, aku ibadah dulu ya sebentar. Oke, kita nyanyi apa tadi? Bagaikan bejana. Oke. Mari kita masing-masing teman-teman di rumah berdoa kepada Tuhan, ucapkan Tuhan Yesus terima kasih sepanjang minggu ini. Tuhan begitu baik, saya masih bisa sekolah, keluarga saya Tuhan lindungi. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersatu doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami sudah mengucap syukur atas kebaikan-Mu, bahkan di saat-saat kami melakukan ketidaktaatan, Tuhan Yesus tetap merangkul kami, memanggil kami untuk kembali taat kepada Tuhan. Dan saat sore hari ini ya Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang membukakan mata hati kami, bahkan Tuhan juga yang menolong kami untuk kami bisa melakukannya setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa fokus dan mengerti firman yang akan disampaikan. Menolong juga Melanie yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat untuk bisa memiliki hati seperti Kristus yang mengajar orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi ampunilah segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Nah teman-teman, ini si Uta bisa ngechat nggak? Uta baik-baik kah di sana? Ivan ada di mana ya? Sayang sekali nih Ivan dan Ivan Vincent. Sebentar ya, coba kita cek dulu ya. Fun Sport Gas ya namanya.
Kemudian siapa lagi yang belum ada convincer ya? Ya, kita mulai ya. Teman-teman, yuk mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-57. Lukas 9 ayat 57. Oke. Minta tolong nanti Matthew yang baca. Oke. Sudah terhubung dengan kita dari Girsang. Lukas 9 ayat 57. Yang baca Matthew ya. Oke. Ayat 57. Kita akan baca lumayan panjang. Kita Matthew dulu baca Lukas 9 ayatnya yang ke-57 sampai ya hilang. Ayatnya yang ke-57 sampai 58. Matthew baca ya. Setelah itu nanti siap-siap Marcel sama Michael. Yuk. Matthew baca 57 dan 58. Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lanjut sih. Oke. 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan Kepalanya. Oke. Kepalanya. Michael, tolong baca ayat 5960 sama Marcel 6162. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Oke, Marcel. Ayat Dan seorang 61. lain, "Aku Ya. akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus, setiap orang yang siap tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Oke. Makasih teman-teman. Nah, di sini judulnya apa? Hal mengikut Yesus. Cile punya sebuah kisah yang mungkin juga teman-teman pernah alami. Jadi temannya Cilia udah berkeluarga dan punya satu anak. Nama anak ini Jepan. Jevan sih, tapi biasa gitu ya. Manggilnya Jepan. Kemudian Jepan ini dia selalu ngerengek sama mamanya mau beli ini Ultraman. Mau beli Ultraman sampai tiba-tiba udah biasa lah mamanya kayak ya udahlah gitu, nggak terlalu nanggepin. Sampai tiba-tiba bapaknya ini mau pulang kampung ke Medan. Nah, pas mau pulang kampung, si Jepannya nangis-nangis lah. Iya, biasa lah ngerengek-rengek. Masih umur berapa ya? Mungkin baru kelas 1 SD. Abis itu, belum SD deh, masih TK. Abis itu bapaknya janjiin, nanti bapak kalau pulang, bapak bawa Ultraman, katanya. Terus habis itu Jepannya seneng dia. Oh oke, gitu. Dia akhirnya berhenti nangis. Udah itu akhirnya bapaknya pulang ke Medan. Nah, nggak berapa lama
bapaknya ngurusin tanah di sana, terus bapaknya pulang. Pas bapaknya pulang, sebelum itu kan biasanya kan kalau lagi jauh-jauhan video call ya kan, video call. Bapak mana? Oke, convincer bergabung. Halo Niko. Kemudian teman-teman kita lagi cerita ada anak TK yang ditinggal sama papanya pulang kampung, dan papanya ngejanjiin dia bawa sesuatu, bawa hadiah Ultraman, mainan Ultraman. Terus pas lagi video call, pas bapaknya lagi di kampung, si Jepannya kan bapak gitu kan. Nah, kapan pulang? Pulang Pak gitu. Habis itu akhirnya bapaknya pulang. Pas bapaknya pulang, kemudian bapaknya datang, apa yang respon itu gimana ekspresinya Jepan? Ekspresinya Jepan pas bapaknya pulang adalah langsung, "Bapak mana Ultraman-nya?" Jadi Jepan menunggu kedatangan bapaknya itu sesungguhnya Jepan lagi nggak menunggu bapaknya sebenarnya. Tapi Jepan menunggu apa? Menunggu mainan Ultraman-nya. Jepan nggak sungguh-sungguh sebenarnya nyariin bapaknya. Dia cuma cari Ultraman-nya. Bapaknya mungkin karena masih kecil, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau itu orang dewasa, pasti kita akan berpikir, ih anaknya tega banget sih, bapaknya pulang cepet-cepet, ternyata cuma mau hadiahnya doang. Tanpa kita sadari, kadang-kadang tuh kita jadi seperti orang-orang yang kelihatannya mencari Yesus. Kalian datang ibadah, kalau ditanya mau ngapain? Mau ketemu Tuhan Yesus, mau cari Yesus. Kelihatannya mau cari Yesus. Tapi sebenarnya yang kalian cari itu bukan Tuhan Yesus. Kita ya, Cilia juga mungkin pernah begitu. Sebenarnya yang kita cari itu rame-ramenya doang. Sebenarnya yang kenapa kita mau ibadah, yang kita cari itu supaya kita dilihat baik. Supaya kita nggak dilihat anak bandel. Atau lebih parahnya mungkin ada yang supaya dapat nilai. Dari ayat ini, Lukas 9, ayat 57-62, di situ ada 3 macam murid yang bilang, aku mau ikut Yesus. Yang satu bilang, aku mau ikut Yesus, ada yang kedua Tuhan Yesus yang ajak, yang satu lagi dia bilang, saya mau ikut Yesus. Tapi teman-teman, ternyata dari ketiga orang ini tidak betul-betul mencari Yesus. Teman-teman, kita hari ini mau mengingat bahwa di ayat ini tuh, nanti Cile akan jelasin satu-satu, Tuhan Yesus menantang orang yang mau ikutnya, yang mau ikut sama dia, untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Hal-hal yang mungkin kita senangi, di ayat ini tuh Tuhan Yesus tantang, tinggalin itu, ikut saya. Kalau kamu nggak mau tinggalin itu, berarti kamu nggak mau ikut saya. Tuhan Yesus, teman-teman, sebelum dia menantang murid-murid, kita mesti ingat, Tuhan Yesus itu dia adalah Allah yang di sorga. Sorga itu nggak ada dosa, nggak ada kesusahan, dan nyaman. Tapi Tuhan Yesus meninggalkan sorga, datang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang dari sorga
meninggalkan sorga, datang untuk menyelamatkan kita. Dia menggantikan posisi kita yang harusnya dihukum. Tuhan Yesus tuh meninggalkan sorga loh. Dan hari ini, apakah kamu juga mau meninggalkan hal-hal yang Tuhan gak kehendaki, yang mungkin kita senangi, dan menyerahkan diri untuk Tuhan Yesus? Banyak orang yang mengikut Yesus karena di zaman itu Tuhan Yesus tuh terkenal. Cilia pernah bawain cerita tentang Ponari, tahu nggak? Ponari itu yang dia kalau pegang air ceritanya orang-orang bisa sembuh gitu. Banyak orang yang ikutin Ponari karena Ponari bisa nyembuhin katanya. Di zaman itu banyak juga orang yang mau ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu populer. Tapi ternyata nggak semuanya itu benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Coba kita baca yang ayatnya yang ke-57. Kata murid yang ada kutipannya ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Terus kata Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu maksudnya Tuhan Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada murid yang bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau ikut engkau. Terus kata Tuhan Yesus, kamu yakin mau ikut saya? Serigala aja tuh punya rumah. Burung aja tuh punya sangkar, punya rumah. Tuhan Yesus itu bahkan gak punya senderan kepala. Tuhan Yesus saat di dunia itu, Tuhan Yesus jadi orang miskin, teman-teman. Nah, hari ini, setiap teman-teman yang bilang, saya mau ikut Yesus, Tuhan Yesus tanya kembali sama kita, kamu benar mau ikut Yesus? Ikut Yesus tuh susah. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Artinya, murid yang pertama ini adalah murid yang ikut-ikutan doang. Bilangnya, saya mau ikut Yesus, ayo saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Dia cuma ikut Yesus karena rame-rame. Sebenarnya dia belum kenal Tuhan Yesus. Dan suatu hari kalau ada tantangan, dia bisa mundur. Dia bisa, saya nggak ikut Yesus deh. Teman-teman kalau ada yang suka K-pop, dulu itu yang rame tuh Suju, Super Junior. Sampai akhirnya boyband lain berdatangan, yang Suju mulai ditinggalkan. Kadang kala kita begitu. Periksa dirimu hari ini. Apakah kamu ikut Yesus karena yang pertama? Cuma karena rame? Apakah saat bahayanya adalah saat kita ada tantangan, kita nggak mau ikut Yesus? Apakah teman-teman saat nggak punya pulsa, teman-teman mau berjuang untuk ikut ibadah? Atau teman-teman, ya udahlah, nggak ada paket, ya udah nggak usah ibadah. Berarti itu kita hanya ikut-ikutan, teman-teman. Apakah saat teman-teman kecewa sama teman gereja, teman-teman, ya udahlah gue nggak mau ke gereja lagi. Itu kalian cuma ikut rame-rame berarti. Ketika Cilia mungkin bilang, saya mau ikut Yesus. Tapi tiba-tiba Cilia disuruh untuk kasih yang Cilia suka itu ke orang lain, disuruh memberi, nggak mau ah. Ketika kalau kita jadi orang Kristen, nggak boleh nyontek, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus kita mundur. Nggak boleh ngerokok,
Terus kita, ya udahlah. Teman-teman seberjuang apa untuk datang sama Tuhan Yesus? Atau mungkin suatu hari teman-teman ada acara keluarga. Teman-teman tahu nih, duh, ini kan jam ibadah saya. Terus ada acara. Semuanya pada ikut acara. Kakakku pada ikut acara. Ya udah aku ikut aja acara. Apakah begitu? Itu adalah murid yang kedua. Di ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada yang lain. Tuhan Yesus bilang lagi sama murid yang kedua, ikut aku yuk. Tapi orang itu bilang, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tuhan Yesus jawabannya keras sekali. Biarin aja orang mati menguburkan orang mati. Tapi kamu yang aku ajak, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Maksudnya ikut aku aja, beritain Injil. Gak usah lagi urusin penguburan bapakmu. Susah nggak? Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Karena ini artinya murid ini lebih mengutamakan adat istiadat penguburan. Kalau selagi bapaknya hidup, layanilah bapak. Tapi kalau orang Israel, penguburannya itu jadi sebenarnya udah lewat. 7 harinya tuh udah lewat. Tapi orang ini masih ada acara. Biasa kan gitu ya, berapa harian. Di adat Israel juga begitu. Dia bilang, saya masih ada acara. Saya mesti kuburin bapak saya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kau mau ikut aku nggak? Biarin aja mereka kuburin orang mati. Tapi kamu ikut saya. Ternyata teman-teman ikut Yesus tuh bukan cuma datang ibadah. Tapi ikut Yesus itu tentang memilih mana yang terutama. Yang tadi Cile bilang, kalau ada acara lain, apakah kita tinggalkan ibadah? Saya ikut Yesus kok. Tapi kalau acaranya, kalau saya tiba-tiba hari Minggu ada acara, saya nggak ikut ya. Kita, murid yang pertama tadi, murid yang cuma ikut-ikutan. Dan yang kedua, murid yang tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Saya ibadah pra-remaja, tapi kalau teman-teman saya ajak main, saya nggak ikut ya, Kak. Kalau saya ada besoknya ulangan, saya nggak ibadah ya, Kak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalin itu dulu. Utamakan aku. Suatu hari, kalian akan ada di tempat-tempat yang mengutamakan Tuhan itu bukan tentang gereja doang ya, teman-teman. Mengutamakan Tuhan itu saat aku nih punya keperluan sebenarnya. Tapi temanku lebih perlu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau Tuhan suruh kasih orang itu dulu, kita akan kasih. Itu mengutamakan. Udah tahu jam 5 ibadahnya, masih aja kemana-kemana. Tuhan Yesus bilang apa? Biarin aja. Kamu ikut saya. Aku ada ekskul, Ci, hari Minggu. Biarin aja ekskulnya. Cari ekskul lain. Dan yang terakhir, ada seorang lain yang berkata, ayat 61. Ada orang murid ketiga. Aku mau ikut engkau.
Tapi aku pamit dulu ya sama keluargaku. Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Teman-teman tahu membajak nggak? Membajak tuh menyubur. Jadi tanahnya misalnya yang tadinya keras, mau ditanam, itu tuh mesti dibajak dulu. Digemburin. Tapi kalau ngebajaknya itu nengok ke belakang, itu tuh bisa miring. Ada yang nggak kena dibajak, ada yang tetap keras tanahnya. Ada yang tetap ada batunya, ada yang sampahnya. Karena apa? Karena nggak fokus. Apa artinya dia mau pamitan dulu? Murid yang ketiga adalah murid yang tidak mau melepaskan kecintaannya yang lain. Saya mau datang ibadah praremaja, saya ibadah hari Minggu. Tapi kalau saya disuruh nggak ngomong kasar, nggak usah deh. Yang penting kan saya ke gereja. Jadi yang satu dia mau ikut Yesus, tapi kaki sebelahnya dia tetap mau ada di hal-hal yang Tuhan suruh tinggalin. Saya ikut ibadah tapi nggak usah rohani-rohani banget lah. Hari ini, apa yang lebih menyenangkan dari Yesus buat teman-teman? Seperti anak yang tadi. Apa yang kalian lihat yang lebih baik dari Tuhan Yesus? Apakah teman-teman gaulmu lebih baik dari Yesus? Atau kemalasanmu lebih baik dari Yesus? Saya ibadah hari ini. Tapi saya tetap ngomongin orang nggak apa-apa ya. Kadangkala kita berpikir kita tuh datang mencari Yesus. Tapi jangan-jangan kita tuh pura-pura. Kita tuh cuma datang kepada rutinitas. Kita cuma datang, kita nggak cari Tuhan Yesus sebenarnya. Orang tuamu ajak pergi, Tuhan Yesus bilang, kau mau ketemu saya atau kau mau ikut? Memang itu kekristenan, teman-teman. Kekristenan bukan tentang nyanyi-nyanyi. Kekristenan, percaya Yesus adalah tentang meninggalkan sesuatu dan memilih Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus meninggalkan sorga untuk kita. Tuhan Yesus pengen melihat pertumbuhanmu dari perkataanmu, caramu mengasihi orang tuamu, caramu belajar. Saya mau ikut ibadah, Kak. Tapi kalau Tuhan Yesus suruh saya berprestasi di sekolah, saya nggak mau. Tuhan Yesus perintahkan kamu untuk bertanggung jawab, teman-teman di sekolah. Jadi percuma kita datang ibadah, kalau di rumahmu kau kerjanya hanya main handphone. Laki-laki kerja, jaga adikmu. Jangan cuma mau ikut Yesus. Tinggalkan kesenanganmu untuk ikut Yesus. Tuhan Yesus suruh apa? Jaga adikmu. Jangan bergantung sama kakak-kakakmu. Yang swasta, sekolah dengan baik. Yang negeri, pikirin kalian masa depannya bagaimana. Dari ketiga ini, murid ini, apakah kita salah satunya? Kita datang sama Tuhan Yesus, tapi kita nggak mau menyerahkan diri beneran. Kalau kamu murid yang pertama,
Ayo belajar utamakan Tuhan Yesus. Kalau kamu murid yang kedua, apakah lebih utama game online-mu daripada panggilan untuk bertanggung jawab? Selesaiin sekolahnya. Kalau emang mau jadi gamer bisnis, oke. Tapi tanggung jawab yang utamanya dulu kerjakan. Kalau kamu murid yang ketiga, hari ini apa yang Tuhan Yesus minta kamu lepaskan? Perkataan kasarmu? Caramu bicara sama orang tuamu? Lepaskan itu. Kebiasaan malasmu? Tinggalin. Datanglah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang lebih dulu datang kepadamu. Sekali lagi teman-teman, selamat berjuang ya. Ikut Tuhan Yesus itu akan banyak rintangannya. Kalau cuma nggak ada pulsa, usahakan. Kalau cuma acara keluarga, pikir, ulang-ulang. Kalau masalah main game dibanding hidup bertanggung jawab, jangan cuma mau ikut Yesus ke gereja nyanyi-nyanyi. Bukan itu yang Tuhan Yesus cari. Tuhan Yesus cari murid-murid yang mau meninggalkan kesenangannya dan hidup taat. Hidup tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, mengasihi, melayani. Itu yang Tuhan cari. Firman Tuhan hari ini sangat-sangat keras. Tapi memang itu yang Tuhan Yesus cari. Adalah murid-murid yang bukan cuma ngefans sama Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Teman-teman, mari kita merenungi firman Tuhan yang kita dengar. Kita adalah murid yang keberapa? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Adakah hal-hal yang kadang kita nggak mau berjuang untuk ikut Tuhan Yesus? Atau kadang ada yang Tuhan Yesus suruh di dalam hati kita, tapi kita nggak mau lakuin. Kita murid yang mana? Mari kita berdoa kepada Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat dan aku tahu kalau aku taat, Tuhan Yesus tuh udah sediain rencana yang indah. Mari kita berdoa masing-masing teman-teman. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami dan kami sadar kenapa Tuhan suruh kami meninggalkan hal-hal lain dan mengutamakan Engkau, karena memang yang terbaik ada padamu ya Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa kami dibatasi, kami nggak bisa banyak main, kami nggak bisa banyak mungkin seperti anak gaul, tapi kami yakin Tuhan Engkau yang punya rencana yang indah bagi kami. Kalau saat ini kami memang harus menjaga adik kami mungkin harus belajar lebih bertanggung jawab. Tuhan tolong kami, dan supaya kami juga lebih mengutamakan Engkau. Supaya dewasa nanti ya Tuhan, kalaupun ada tantangan, kami mau berjuang untuk tetap ikut Engkau. Walaupun teman-teman kami akan meninggalkan Yesus, tapi tolong kami supaya kami tetap ikut sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, boleh dinyalain mikrofonnya. Udah last minute. Tuhan Yesus memberkati. By the way, Cile juga terus belajar ya.
Jadi kita sama-sama belajar bersama. Cilia juga tadi mendoakan hal-hal yang Tuhan Yesus minta untuk Cilia meninggalkan karena memang yang lebih baik yang Tuhan Yesus sediain. Oke, selamat berjuang untuk mengikut Tuhan Yesus ya teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat orang tua Putri, salam buat Opung. Kasih dulu jempolnya semua.